Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu din ala kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melapaskan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu banyak dilimpahkannya kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat keimanan dan keislaman serta kesehatan. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam minaz zulumati ilan nur. Para pirsawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali terima kasih kepada Bapak Pimpinan Wilayah Al-Wasriyah Sumatera Utara yang telah memfasilitasi ruangan kajian duha sehingga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kepada ibu-ibu pirsawan yang dirahmati Allah dimanapun berada. Kita baru saja melewati dua momen yang sangat luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu kita baru saja melewati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hal ini adalah suatu gambaran bagi kita sudah semakin dewasanya bangsa Indonesia ini. Kemudian juga kita sudah melewati tahun baru Islam, bulan Muharram yang sangat mulia, di mana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tentunya ini menjadi momentum juga bagi kita untuk kita juga segera berhijrah dari suatu yang tidak baik menjadi baik, dari suatu yang baik menjadi lebih baik kembali. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Para pirsawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk dapat berdiskusi pada kajian duha kita pagi ini, yaitu dengan judul Belajar Bersabar. Sabar adalah suatu sikap, menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kemudian juga sabar itu merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Inilah yang dikatakan sabar itu. Ada sikap yang mampu menahan emosi dan keinginan. Bagaimana seorang bisa mampu mengendalikan dirinya, menahan keinginannya untuk tidak melakukan sesuatu yang menyulitkan dan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana seorang itu bisa mampu menahan dan mengendalikan dirinya? Itulah makna sabar. Di dalam Islam, arti sabar itu adalah al-habsu. Al-habsu itu as-sabru al-habsu, artinya menahan diri. Menahan diri dalam apa saja. Tetapi dalam Islam dikategorikan bagaimana kita bersabar atau menahan diri itu ada tiga hal. Ada tiga perkara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik telah membebankan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Tetapi, ya, kewajiban itu kadang-kadang mempengaruhi orang yang dari segi faktor umur barangkali, faktor kekuatan, faktor harta, atau jenis kelamin. Sesuatu yang dibebankan Allah kepada umatnya, kepada hambanya, itu berbeda-beda. Maka orang yang sabar dalam menjalankan ibadah dan ketaatannya inilah yang bagus.
Kalau seorang perempuan atau seorang wanita, dia tidak bisa beribadah seperti sehebat, sekuat, atau sebagaimana ya seorang lelaki. Lelaki itu bisa menjadi imam. Nah, jadi perempuan nggak bisa. Laki-laki itu pergi berjihad, perempuan tidak usah berjihad. Tapi ada dikasih Allah sesuatu balasan seperti itu. Selain itu, maka sabarlah kita. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali apa yang sudah bisa diusahakannya. Maka apa yang kita lakukan sebagai misalnya jenis kelamin, laki-laki dia bisa mungkin lebih kuat, lebih hebat dalam beribadah. Nah, perempuan juga dengan segala kemampuannya beribadahlah kepada Allah. Sabar. Ada juga orang barangkali usia. Kalau kita sudah berumur seperti saya misalnya sudah hampir 60 tahun, tak mungkin saya bisa menghafal Quran misalnya dalam 1 bulan dapat sekian juz misalnya. Lalu saya melihat anak usia yang masih remaja yang IQ-nya masih ngecas istilahnya sekarang. Dia dalam 1 minggu mungkin bisa 1 juz hafal. Kita harus sabar, itulah kemampuan. Yang penting kita sabar dalam menjalankan ibadah itu dengan ketaatan kita. Nah, mungkin juga dari segi harta. Kita lihat orang, ya Allah, enaknya dia ya, uangnya banyak, hartanya banyak. Dia setiap Jumat memberi makan anak yatim, fakir miskin, bersedekah. Saya bagaimana? Nah, bagaimana ketaatan kita, sabar kita, apa yang ada pada diri kita? 1.000 rupiah, sebungkus nasi, minimal dengan senyum. Tabassumka ila akhihi sedekah. Inilah ibadah. Jadi ibadah itu ya memang sesuai dengan kategori kemampuan kita masing-masing. Jadi sabar kita dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita pikirkan udahlah enggak usahlah beribadah kayak manapun lebih banyak pahalanya daripada, belum tentu ya. Jadi ada orang yang dia tidak mampu sholat tahajud. Tidak mampu dia sholat tahajud, tapi Quran tiap hari tidak pernah dia lepaskan. Ada orang tidak mampu baca Quran dengan baik dan benar, tapi duhanya tetap dia laksanakan setiap hari. Begitulah kehidupan. Ya, jadi kita sabar. Mana kemampuan kita? Agar kita dapat beribadah, dapat menjalankan ibadah itu dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita yakin, kita sabar. Inilah memang diberikan Allah kepadaku. Kemudian kata Allah, wasabirina fil ba'sa'i wad-dhar'i wa hinal ba's ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang yang sabar dalam kemeratan, penderitaan dan masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Itu dia, ya. Jadi sabar dalam kemeratan, sabar dalam penderitaan. Inilah orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang sabar. Yang kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan. Sabar kita dalam menjauhi larangan dan dosa atau maksiat. Artinya, dia mampu melakukan maksiat. Dia mampu melakukan dosa. Ada kesempatan. Tetapi dia mampu tidak melakukannya. Ada kemaksiatan di depan mata. Orang nggak tahu. Misalnya dia pergi ke satu tempat, dia melihat ada uang, barang orang yang lalai, dia bisa ambil, dia bisa, hanya sekedar dia ambil saja sudah bisa. Tetapi dia sabar, biarlah aku tidak makan daripada mencuri, biarlah aku tidak bermaksiat asal tidak mencuri. Ya, Khalifah Rasyidin saja pernah memotong tangan seorang sahabat atau seorang masyarakat ketika itu yang mencuri. Ketika ditangkap, kenapa kamu mencuri? Wah, sudah takdir Allah, daripada aku lapar, maka dipotong tangannya. Jadi bukan karena kelaparan itu membuat orang langsung sesuka hati melaksanakan kemaksiatan. Jadi tidak ada kata terpaksa. Ketika bergaul bebas, wah terpaksa. Kalau tidak bergaul bebas nanti dibilang orang kolot. Nggak ada kata-kata terpaksa. Dia sabar dengan keberadaannya. Biarlah aku tidak menikah daripada berbuat zina misalnya. Jadi ada kesempatan, ada kemampuan dia untuk berbuat maksiat, tapi dia tidak lakukan. Ada kesempatan dia misalnya untuk korupsi,
di tempat dia bekerja, ada kesempatan, dia penguasa di situ, dia bisa ambil uang, dia bisa ambil apa saja sesuka hatinya, tapi dia mampu menahan kesabarannya. Biarlah aku susah, biarlah aku miskin, tapi tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal-hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kita akan diuji dengan harta dan diri kita. Lihat, ya. Jadi misalnya kita sudah ada rezeki, bisa untuk bersedekah, bisa untuk beribadah, naik haji, umroh, zakat dan lain sebagainya, tapi tidak kita lakukan, itu kan kemaksiatan. Ya, dia tidak sabar. Kadang-kadang ketika kita, kalau kita katakan sabar itu selalu identik dengan kesusahan, padahal yang paling sulit bagi kita adalah ketika kita sabar dalam menghadapi kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang tidak sabar, ya, dia tidak sabar, ya, tidak ikhlas memberikan. Maka sabar dengan ikhlas itu beda tipis, ya. Dia tidak ikhlas, tidak sabar memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Dia tidak sabar, tidak ikhlas mengeluarkan hartanya untuk perluan ibadah. Nah, ini dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Pasti ada. Kata Allah dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Itu dia. Jadi sabar ketika menghadapi masalah dan musibah dan kesulitan. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Ini kita sedang pandemi. Kalau Jakarta, tadi malam saya mengikuti ada doa bersama di MUI pusat, ya. Itu mengatakan, gubernur sendiri mengatakan Jakarta sudah hijau, tapi PPKM tetap. Nah, mudah-mudahan Medan menyusul. Ini wana bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutan, hanya sedikit ketakutan diberikan Allah kepada kita dengan pandemi corona ini. Apakah kita sabar? Ya, apa yang mau kita katakan? Kalau tidak kita sabar, apa yang mau kita lakukan? Nah, haruslah bersabar, tetapi dengan ikhtiar. Bersabar kita dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalulah kita pakai masker. Ini kadang-kadang kita pakai masker pun ketika kita di luar, ketika kita di jalan, ketika kita di angkot, ketika di mall, di pacar, dan di mana-mana saja, masih banyak yang enggan memakai masker. Masih banyak yang enggan social distancing. Masih berkerumun-kerumun, ya, masih banyak yang enggan membasuh tangan. Kalau kita insya Allah orang Islam, ya, setiap saat mungkin sholat subuh, bantu sholat duha, ya, bantu lagi nanti sholat zuhur, asar, maghrib, kita selalu bersih insya Allah. Tetapi ketika di antara waktu-waktu menjelang sholat itu kita berada mungkin di lingkungan orang-orang, di lingkungan orang ramai, maka disitulah kita, ya, selalulah menjaga, mentaati protokol kesehatan. Hanya sedikit, ya, bisyai'in minal khauf. Kalau kita banding dengan bagaimana musibah dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Itu Nabi Ayub, 18 tahun dia mendapat musibah penyakit.
Semua badannya kena kudis, kena lepra. Tapi dia orang kaya, ya, sehingga 18 tahun itu habis uangnya, anaknya pergi. Istrinya juga pun tidak tahan lagi karena sudah bau busuk. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau busukkan lidahku supaya aku bisa berzikir mengingatmu. Ini bukti kesabaran Nabi Ayub. Sehingga apa? 18 tahun maka beliau pun kembali sehat, hartanya kembali lagi. Inilah buah kesabaran. Lalu kemudian ketika musibah itu datang, sebenarnya kita yang bisa introspeksi diri. Karena apa? Musibah itu datang adalah merupakan dua tanda. Apakah musibah itu sebagai ujian atau sebagai teguran bagi kita? Kita yang tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita itu adalah sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita umatnya. Supaya apa? Supaya kita level keimanan kita semakin naik. Karena level-level ini beda-beda. Ya, level keimanan si A, si B, si C itu beda. Tidak bisa disamakan, apalagi disamakan dengan Nabi seperti yang saya contohkan tadi. Apalagi kita contohkan level keimanan, kesabaran, level kesabaran dan keimanan Rasulullah SAW. Ya, jadi sabar ada levelnya, iman juga ada levelnya. Maka sabar yang levelnya sudah naik, maka level keimanan juga akan naik. Maka itulah dia menjadi orang yang sabar akan menjadikan dia menjadi orang unggul, kokoh pendiriannya, sabar dia menghadapi apa saja pun. Nah, itu. Jadi ketika kita lihat juga, kita baca sejarah bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW ketika pergi ke negeri Taif, ya, dia datang ke sana, dia pikir mau menyampaikan dakwah tentang agama Allah SWT. Rasulullah menyangka saya akan disambut dengan hangat. Apa terjadi? Ya, yang terjadi adalah beliau dilempar batu, ya, beliau disoraki sehingga kakinya berdarah. Dan ketika itu Rasul bersembunyi di kebun anggur. Maka malaikat empati, malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, ya Muhammad, izinkan aku, akan kuangkat gunung ini, akan kubenamkan kepada penduduk Taif ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Mereka bukan tidak mau, tapi belum tahu. Luar biasa, subhanallah. Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita belajar untuk bisa bersabar. Walaupun tidak seperti Rasulullah, tapi minimal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari peristiwa-peristiwa para nabi dan rasul, para ulil azmi dan lain sebagainya, itu adalah merupakan tolak ukur bagi kita untuk kita selalu belajar bersabar. Memang kalau kita katakan kata orang sabar ya Bu, ketika kita dapat musibah, dalam hati kita akan berkata, iyalah karena enggak kamu yang rasakan. Ketika kita dapat musibah, ya, kamu bisa saja nasihat karena enggak kamu merasakan. Tak pasti itu yang kita katakan di dalam hati kita. Tetapi yakinlah, nah ketika, makanya di dalam Islam watawasaw bisabr watawasaw bil haqq, saling menasehati dengan kesabaran dan dengan kebenaran. Ketika ada teman kita mendapat musibah, maka kitalah yang memberikan kata-kata bijak, kata-kata kesabaran. Nah, lalu ketika kita ditimpa musibah, kita dengan bijaksana menerima apa yang disampaikan orang kepada kita. Karena hidup ini memang adalah banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada cobaan, kita tidak akan punya kualitas iman, kita tidak akan punya kualitas sabar, sama seperti anak sekolah. Kalau tidak ujian, di mana diketahui dia sudah mampu memahami apa-apa yang sudah disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Dan kita dalam kehidupan ini juga begitu, ya. Kita juga dalam kehidupan ini harus diuji, ya, harus dites, harus dicoba dulu sejauh mana keimanan kita. Maka kita akan tahu sejauh mana level kesabaran kita, sehingga insya Allah level keimanan kita juga akan sampai. Nah, sabar itu gak punya batas. Kadang ada orang, udah 3 kali aku maafkan dia buat salah juga. Tidak ada batas. Ya, jadi kalau ada batas nggak sabar namanya, tidak sabar namanya. Ya, jadi terus sajalah seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi biarlah orang selalu kita ingatkan dengan kesabaran kita. Jadi
nggak ada batasan. Sudah sekian kali, udahlah, los lah situ, sukanya lah situ, bantenya lah situ, kata orang Medan ya. Jadi tidak ada. Nah, jadi di dalam apakah sebenarnya yang terakhir ya ibu-ibu, bapak-bapak, para pirsawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa sih keutamaan sabar dalam Islam itu? Kenapa kita disuruh bersabar? Ya, kok bisa sih kita bersabar? Sudah disakiti, sudah dizolimi, sudah hidup miskin, sudah rajin sholat tapi hidup begini juga, sudah rajin puasa tapi hidup begini juga. Kenapa kita harus disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada keutamaan sabar dalam Islam. Yang pertama, Allah akan menaikkan keimanannya dan pahalanya. Ini dikatakan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kalau seandainya Allah bersama kita, bayangkan saja pirsawan yang dirahmati Allah. Kalau kita selalu bersama dengan Bapak Gubernur misalnya, Bapak Presiden misalnya, atau pejabat-pejabat, atau orang-orang yang berkuasa, kita bersamanya selalu, maka kita akan terasa nyaman. Apapun kehendak kita, insya Allah akan bisa dipenuhi. Innallaha ma'as sabirin. Apalagi Allah yang menciptakan semua makhluk. Kemudian lebih mendewasakan diri. Artinya apa? Orang yang sabar itu akan ditempa jiwanya, akan ditempa rasanya, empatinya, pemikirannya, semakin kokoh dalam menghadapi segala macam masalah. Dia akan menganggap apapun yang terjadi, dia akan hadapi. Karena apapun yang dilakukan sudah terjadi. Maka semakin dewasa dia. Sudah terjadi. Misalnya misalnya meninggal seseorang yang sangat dicintainya, itu musibah. Menjerit-jerit pun dia, banting-banting diri pun dia, bersorak bagaimanapun dia, yang meninggal tidak akan hidup kembali. Maka dia lebih dewasa, ya Allah, inilah sudah takdir. Nah, maka semakin kokoh dia dalam menghadapi segala macam masalah. Kepada anak misalnya, anak sudah dinasehati, sudah diatur sedemikian rupa, sudah diberi makanan yang halal dan lain sebagainya, upaya sudah maksimal. Tapi apa yang terjadi? Anak tidak seperti yang diharapkan, maka dia akan dewasa. Mungkin inilah takdir dari Allah SWT. Semakin kokoh, semakin dewasa, semakin kuat kesabarannya. Maka orang-orang yang bersabar itu, dia akan dua pegangan dalam hidupnya. Pertama, ketika dia mendapat musibah, dia akan bersabar. Bersabar. Dan ketika dia mendapat nikmat, dia akan bersyukur. Dia tidak akan lupa. Dia akan bersyukur kepada Allah dan sabar dia dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi dua kuncinya, sabar, syukur. Insya Allah aman dunia. Kemudian yang ketiga, ladang pahala tanpa batas. Dijelaskan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakumul ladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wardullah wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bighairi hisab. Subhanallah. Allah sudah janjikan. Maka orang-orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Lalu kemudian orang yang sabar adalah orang yang mulia. Orang yang sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana kita peka? Kita lihat gunung, kita lihat bumi, kita lihat laut, kita lihat dan lain sebagainya. Kita peka terhadap ayat-ayat kauniyah. Kita tahu bersyukur, ya Allah. Sabar ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, ya sabar. Ketika kita lihat kapal berlayar di lautan, Allah bisa menggerakkan angin supaya kapal itu berlayar. Allah bisa mendudukkan gunung. Lalu ketika laut
angin badai. Nah, kita harus peka. Ini adalah ujian dari Allah SWT. Tidak selamanya laut itu tenang, pasti ada ombak dan badai. Ya, gunung juga bisa meletus dan lain sebagainya. Para pirsawan yang dirahmati Allah SWT, inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita pada kajian duha pagi ini. Sekedar mengingatkan saja, apa yang saya sampaikan ini adalah setitik air di tengah lautan, setitik embun di pagi hari yang tidak akan melepaskan dahaga kita untuk lebih banyak kita menuntut ilmu pengetahuan. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita belajar bersabar, belajar sabar, ya, agar supaya level kesabaran kita meningkat dan insya Allah pada waktunya nanti level keimanan kita pun akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa qawatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.